Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Bayu Sujatmiko. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkenaan dengan materi program Magister Ilmu Hukum pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Jadi teman-teman, hari ini kita akan lebih banyak membahas untuk masalah domain name dalam rezim trademark. Jadi pertemuan ini akan fokus membahas masalah merek domain yang ada di internet dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nama domain ini termasuk baru dalam rezim hak kekayaan intelektual yang dimulai di tahun 2000-an, yang kemudian nanti sangat menarik sekali untuk dibahas itu yang ada di website WIPO dan di Dirjen Haki ya, khususnya Andi, pengelola nama domain khusus di Indonesia. Nah, baik, untuk pertama kita akan coba membahas masalah pengertian dan ruang lingkup dalam hal domain name. Ini yang kita tahu bersama bahwasannya kita punya namanya Pandi, kalau di Indonesia itu pengelola nama domain, dan kemudian kita juga punya banyak sekali international clearing house yang dipakai atau bergerak di bidang jasa pendaftaran nama website. Contoh saja apple.com. Apakah com ini mempunyai arti? Nah, itu nanti akan kita bahas kemudian. Kemudian ada waipo.int. Apakah int ini kemudian mempunyai arti? Nah, ini juga akan menjadi sebuah materi yang layak untuk kita bahas, gitu ya. Kemudian ada ID di belakang alamat website sebuah institusi. Apakah kemudian ini juga menjadi sebuah arti atau mempunyai simbol atau merek ataupun menjadi identitas sebuah institusi? Nah, itu kita akan lihat seperti apa nanti. Nah, saya mencoba mengambil pengertian bahwasannya ini saya ambil dari ITU dan WIPO. Domain name adalah sebuah gabungan label atau kata-kata ya yang dipisahkan oleh titik yang kita kenal sebagai alamat website di era internet. Saya yakin kita semua sudah paham ini tentang arti dan penggunaannya, tetapi terkadang kita tidak paham bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila ada alamat-alamat website yang mirip atau digunakan orang untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Di era 2000-an, banyak sekali alamat website yang bergerak di komersial dan kemudian diperbankan itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan pada saat itu, undang-undang kita juga belum bisa menganalisa dan menjerat para pelaku secara khusus. Terbitnya Undang-Undang ITE di 2008 sebenarnya kita melihat agak sedikit terlambat. Tetapi ini menjadi suatu kemajuan yang signifikan yang diambil oleh bangsa Indonesia untuk mengikuti zaman yang sudah mulai melek teknologi seperti itu. Nah, kita coba melihat, saya berikan gambaran yang agak
Teman-teman bisa melihat di sini ada pohon pohon cat ya, cat pohon yang bisa kita lihat. Ada root server, bahwa di dunia ini memang ada root servernya yang dikoordinatori oleh ITU dan WIPO ya. Ada berbagai merek ya. Kalau kita melihat di sebelah sini ada generic top level domain, itu ada .com, .net, .org, kemudian ada ccTLD, country code top level domain, itu ada misalnya ada AU Australia, NZ New Zealand, CN China, ID Indonesia, GP Japan, dan lain-lain ya. Nah, di root server ini ada hak yang diberikan kepada lembaga-lembaga internasional ataupun swasta nasional itu untuk memberikan alamat website dengan cara mendaftarkan institusinya, lembaganya, kemudian diberikan kontrak beberapa tahun untuk memakai alamat itu. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa alamat website itu menjadi sebuah identitas yang tidak kalah dengan alamat secara konvensional ya. Dalam program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung, kita juga menekankan bahwa untuk mencari referensi data yang valid itu tidak hanya sekedar dipakai buku ataupun informasi yang lain, tetapi fokus terhadap data yang ada di official web dan kemudian data yang ada di jurnal. Nah, semua memakai alamat website. Nah, ini menjadi penting. Kenapa alamat website juga menjadi komersial potensial untuk punya masalah hukum di situ. Nah, karena terkadang alamat website itu melekat terhadap suatu objek yang punya identitas. Apakah identitas itu punya nilai komersil atau dia potensi identitas yang moral, kemudian publik, kemudian well-known trademark ataupun yang lain, ini menjadi sebuah identitas atau karakter yang penting yang bisa kita pahami. Nah, national top level domain ini atau kita juga sebut sebagai country code top level domain ini banyak sekali yang sudah bisa kita lihat ya. Kalau teman-teman buka institusi luar negeri ataupun lembaga-lembaga resmi perusahaan multinasional, teman-teman juga bisa melihat di akhir dari sebuah alamat website itu apakah mereka memakai kode negaranya untuk dipakai. Nah, kalau di Indonesia kita ada namanya PANDI, pengelola nama domain ya. Kalau di negara-negara lain saya berikan contoh, di sini ada Japan Network Information Center dan Japan Domain Association dan Japan Registry Services. Nah, di situ tempat mereka mendaftar. Kalau kita di Indonesia, tempat kita mendaftar ya di PANDI. Nah, PANDI ini juga memberikan legalisasi terhadap lembaga-lembaga swasta ataupun pemerintah dan memberikan mereka izin untuk menjual nama-nama website yang tentunya kita bisa memakai nama itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai pesanan. Jadi kalau teman-teman lihat alamat website, hampir semuanya itu adalah identitas dari produk konvensional. Contohnya saja alamat website dari Universitas Lampung pasti memakai Unila. Kemudian produk komersil contohnya Apple, pasti pakai Apple. Kemudian produk apa lagi ya, banyak sekali yang bisa kita lihat seperti itu. Nah, begitu juga general top level domain. Saya yakin semua lembaga-lembaga yang ada itu memberikan
kita bisa memilih mau memakai domain seperti apa gitu. Nah, yang paling gampang itu kalau kita buka Pandi, sebentar. Kalau kita buka pengelola nama domain di Indonesia ataupun Dirjen Haki, kita bisa melihat atau mengecek siapa yang memakai. Nah, ini saya coba buka pandi.id. Mau beli domain, di sini Anda bisa lihat di sini. Misalnya Anda klik nama, misalnya saya punya produk dengan nama Bayu. Kemudian kita bisa cek mana nama-nama yang available gitu ya. Nah, yang pastinya akhirannya itu ID ya, tapi kita bisa melihat di sini ada BIS, kemudian ada SCH School ataupun .co .corporation atau AC, kemudian organizations. Nah, ini kita bisa melihat kita pilihannya sesuai dengan bergerak di bidang apa nama website kita, seperti itu. Nah, ini kan menjadi representasi dari sebuah produk ataupun dari visi misi atau tujuan dari sebuah produk tersebut. Nah, di Dirjen Haki juga kita sebenarnya juga bisa melihat domain-domain apa saja yang sudah ada gitu. Dan kita juga bisa melihat kekayaan intelektual seperti apa. Begitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini lembaga-lembaga yang memang fokus terhadap pengelolaan nama domain. Ya, tapi kita akan fokus sekarang di WIPO atau nanti kita akan fokus kepada online dispute resolutions-nya. Saya yakin teman-teman juga sudah paham sekali ya untuk bicara masalah WIPO gitu. Nah, tapi kalau bicara masalah penyelesaian sengketa, ini yang harus kita cermati bersama seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas di slide berikutnya. Apakah hal ini sudah menjadi kebiasaan di Indonesia ataupun menjadi referensi dari penyelesaian sengketa, nanti kita akan lihat. Nah, di WIPO dikenal dengan namanya Online Dispute Resolutions yang memang dasar hukumnya adalah UDRP yang dimotori dulu oleh ICANN. Tapi WIPO kemudian punya DRP rules atau arbitration process dalam penyelesaian sengketanya. Seperti itu. Nah, jika teman-teman punya kesempatan, mohon teman-teman bisa membuka apa sih isi UDRP dan DRP rules. Nah, ini yang bisa kita lihat. Nah, saya mencoba membandingkan antara domain name dengan trademark act atau undang-undang merek yang ada di Jepang ya. Nah, tapi ini juga tidak fokus kita di situ. Kita hanya coba membedakan. Kalau di Indonesia domain name itu diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian undang-undang merek itu sekarang dirubah jadi undang-undang merek dan indikasi geografis. Tetapi dia juga punya di undang-undang ITE. Nah, ini menariknya gitu ya. Jadi menjadi sebuah kekhususan ya, mungkin di kemudian hari ada undang-undang nama domain sendiri karena
sekarang rancangan undang-undang cybercrime sedang dibuat, kemudian undang-undang perbankan sudah ada rancangan yang terbaru, kemudian ada rancangan undang-undang ketahanan cyber ya kalau tidak salah ini. Nanti kita coba cek bersama. Nah, di ICANN atau di clearinghouse, rata-rata di clearinghouse itu punya struktur atau langkah-langkah dalam pendaftaran ya untuk mendapatkan sebuah top level domain. Saya yakin juga di Indonesia sistemnya sudah begini, jadi menarik untuk kita bisa ikuti. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apakah suatu trademarknya website itu apakah bisa langsung disetujui atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat chartnya seperti apa. Nah, kalau bicara dampak, saya rasa kita sudah paham ya dampaknya apa saja. Sebagian besar sekarang 75% penduduk dunia itu memakai teknologi internet dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, tidak lepas dari fungsi website itu sendiri dalam memberikan informasi, komersial, entertainment, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat situ. Nah, mungkin cyber squatting ini juga menjadi problem. Kemudian typo squatting. Nah, ini brand jacking, typographical errors, website address, and web browser ini jadi problem utama ya buat kita. Kenapa kadang-kadang kita itu mengetik salah, tetapi Google ataupun mesin pencari informasi menunjuk ke alamat website yang tidak official website. Nah, ini jadi problem kita. Iya kalau betul, kalau salah, nah ini kita kadang-kadang informasi yang didapat ini akan sangat beresiko untuk disalahgunakan. Apalagi melihat sekarang banyak sekali masalah yang timbul karena permasalahan teknologi. Nah, jadi memang kita harus bisa melihat apakah secure atau tidak secure-nya sebuah website ini harus kita lihat juga. Nah, saya coba berikan contoh ya ketika kita buka Waipo misalnya, atau Haki, Departemen Dirjen Haki. Kemudian kita coba buka Unila misalnya ya, Universitas Lampung. Di sini tertulis not secure. Nah, sedangkan kalau kita buka di sini adalah secure. Nah, teman-teman juga kalau membuka ini informasi saja buat rekan-rekan, saya yakin juga sudah paham kalau Anda mau bertransaksi di komersial website ataupun perbankan, Anda harus bisa lihat ini digembok atau tidak, ini secure atau tidak. Nah, itu. Kemudian kalau Anda mau transaksi keuangan, Anda juga harus bisa melihat apakah website ini sudah punya keamanan dalam transaksi keuangan. Kalau saya coba buka, ini saya bukan promosi ya, di Lazada, Tokopedia, semua saya yakin juga sudah ada. Nah, di sini ada verified by the ISO, kemudian ada PCI DSS. Ini kalau tidak salah ini web security dari perusahaan multinasional ya. Jadi teman-teman aman untuk bertransaksi keuangan di sini. Begitu juga Anda ingin bertransaksi di internet banking misalnya. Nah, Anda juga harus bisa melihat apakah website perbankan itu punya keamanan atau tidak. Di sini dia punya Norton Secure ya, powered by Verisign. Nah, ini sudah aman gitu ya.
dan di sini ada box. Tapi ya kita tidak tahu kalau memang hijack itu lebih hebat. Saya lanjutkan ya. Ini tidak terlalu urgent, teman-teman bisa belajar sendiri nanti di mana di website WIPO ya, untuk download apa itu UDRP dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang bisa teman-teman harus bisa pahami gitu ya. Nah, saya coba langsung masuk ke poin permasalahan. Itu ada namanya WIPO Arbitrations and Mediation Center. Di dalamnya ada namanya itu Online Dispute Resolutions ya. Nah, ini bisa teman-teman bisa pahami itu gitu ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana prosedur dan lain-lainnya. Nah, coba kita buka saja di WIPO. Itu ada namanya di IP Services. Saya besarkan dulu. Domain Name Dispute. Di Pandi juga itu ada namanya PPID, kalau tidak salah ya, PPID. PPID. Ini Departemen Perhubungan. PPID Pandi. Sebentar. Oke. Ini bukan, ini laporan. Oke, kita bahas dulu di WIPO. Baik, di domain name dispute resolutions ini banyak sekali kasus, lebih dari 46.000 kasus ya. Dan Anda bisa lihat di sini nanti bagaimana cara penyelesaian sengketa yang ada di WIPO. Nah, semua penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan teknologi ya, atau online gitu ya. Kita coba langsung cari cases saja. Bukan ya. Sebentar, kita buka domain name cases.
Nah, kita coba bisa melihat di sini ada GTLD cases, country code top level domain cases, kemudian ada statistiknya, ada semua data-data di sini ya. Teman-teman bisa melihat ini. Nah, kita ambil salah satu casesnya. Ini sudah decided di tahun 2020 ya, kita coba buka. Nah, keputusannya ditransfer. Nah, ini yang menjadi menarik untuk kita bahas, sebenarnya apa sih yang menjadi unsurnya. Nah, ini sebagian besar di hak kekayaan intelektual ini, hakim menilai itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu, kalau kita melihat ya di sini ya, nah ini persamaan pada pokoknya atau identical or confusingly similar. Nah, ini saya yakin di semua bagian di hak kekayaan intelektual itu sama gitu ya. Kemudian bicara hak dan izin kepentingan ya. Izin dan legitimate interest. Nah, di sini apakah mempunyai hak dari sebuah produk tersebut atau dari sebuah website tersebut atau nama tersebut. Kemudian apa sih kepentingannya? Apakah valid atau tidak? Kemudian yang terakhir itu registrasi atau tidak, kemudian niat yang tidak baik. Nah, tujuan dari penggunaan website itu apakah diperuntukkan untuk yang tidak baik atau dengan tujuan sosial misalnya. Ada salah satu contoh kasus di Indonesia itu blognya, saya lupa nama lengkapnya, itu ada Bambang siapa yang namanya BMW. Jadi blogspot bmw.go. Atau apa saya lupa, nanti teman-teman juga bisa cari case-nya. Masuk juga di Pandi. Kemudian di issue atau diberikan somasi oleh perusahaan resmi BMW dengan alasan bahwa menggunakan nama website yang pada pokoknya sama dan mengambil keuntungan dan tidak melakukan perizinan terhadap pihak resmi BMW. Nah, ini yang menarik. 3 unsur ini yang kurang lebih menjadi pokok bahasan dari sebuah permasalahan dari sengketa nama domain. Nah, di WIPO ini semua dilakukan secara online atau by mail dengan ketentuan-ketentuan yang ada di UDRP. Nah, ini kita bisa melihat ya. Nah, kronologisnya juga teman-teman juga bisa lihat, jadi sangat runut sekali untuk bisa kita bahas. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan. Jadi untuk tugasnya, rekan-rekan bisa mencari salah satu kasus dari nama domain, kemudian teman-teman bisa lihat. Dan kemudian, oh ya, satu lagi ya, kita belum mendapatkan penyelesaian sengketa di Pandi itu alamatnya apa ya, penyelesaian sengketa nama domain di Pandi. PPND, oke, kita lihat di PPND Pandi ya. Nah, di PPND ini teman-teman juga bisa melihat kasusnya. Ini menurut saya bagus sekali ya. Kita bisa melihat contoh kasusnya. Coba kasus. Oke, sebentar, perselisihan gimana?
kita bisa melihat alur perkaranya ya. Ada urutan waktunya juga, sehingga sangat menguntungkan ya bagi pihak-pihak yang berperkara gitu. Kemudian ada daftar panelis juga, tapi saya tidak menemukan. Nah, ini dia putusan ya. Putusan kita bisa melihat sudah, ini websitenya agak lagi bermasalah ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat di beranda, kemudian Anda bisa lihat putusannya seperti apa, daftar kasusnya seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, jadi tugas teman-teman adalah membandingkan putusan atau sengketa yang ada di WIPO dan kemudian sengketa yang ada di Pandi atau PPND Pandi. Baik, bagi teman-teman yang kurang jelas ataupun punya pertanyaan yang menarik, monggo silakan saya Anda bisa komentar atau berikan komen di link YouTube di bawah. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.